Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramdhani Wong yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Eh, saya dan teman-teman saya berdiri di sini untuk memaparkan materi kami tentang storage management, mass storage structure, dan input-output system. Adapun anggota kelompok saya yaitu Paulus Jemianus, saya sendiri Nabila Ramadhani, Widya Putri Aulia Amin, Felita, dan Alia Ramadhani. Saya persilahkan kepada Paulus untuk memaparkan materinya. Kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Paulus James Ome, di mana di sini saya akan memaparkan mengenai penyimpanan masalah struktural. Ya, pertama ada di mana di sini seperti di slide teman-teman bisa lihat penjelasan struktur, kemudian menjelaskan karakteristiknya, kemudian mengevaluasi algoritma dan diskusi layanan operasi yang disediakan untuk penyimpanan masalahnya. Oke, ada 4 bagian yang akan saya bahas di sini. Pertama ada struktur, penjadwalan HDD, kemudian penjadwalan NVM, dan yang keempat adalah deteksi dan koreksi kesalahan, seharusnya teman-teman, bukan keselamatan. Oke, ini seperti ini teman-teman, poin-poinnya ada 4 seperti ini. Kemudian kita masuk di dalam pembahasannya. Ya, ini perhatikan teman-teman, seperti inilah model tentang bagaimana struktur penyimpanan massal itu. Dan saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagian ini. Teman-teman perhatikan di bagian porosnya itu, di mana itu merupakan komponen pusat pada HDD yang berfungsi sebagai sumber atau sumbu rotasinya. Poros memungkinkan piring-piring dalam HDD berputar. Yang kedua itu teman-teman bisa melihat itu melacak T, itu seperti itu adalah bagian dari poros yang menghubungkan piring HDD. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa semua piring berputar bersama-sama. Sedangkan yang ketiga adalah sektor adalah unit terkecil pada piring HDD yang dapat diakses. Ributnya, mohon maaf. Data disimpan di dalam sektor-sektor ini. Alamat sektor digunakan untuk mengakses data secara tepat. Kemudian ada silinder C, ya, yang seperti itu teman-teman bisa lihat. Silinder ini adalah kelompok sektor yang berada pada posisi yang sama pada setiap piring. Silinder mencakup sektor-sektor dengan nomor yang sama pada setiap piringnya. Yang kelima ada bagian piringnya, itu adalah cakram, ya, yang dapat membuat bahan magnetik yang terbuat dari magnetik, maksudnya. Data disimpan pada permukaan piring ini, dan piring ini juga dapat berputar secara independen. Kemudian rotasi yang bagian bawah itu teman-teman bisa perhatikan dan lihat, itu adalah rotasi mengacu pada gerakan piring-piring HDD. Piring berputar dengan kecepatan tertentu dalam putaran per menit untuk mengakses datanya. Yang kemudian ada bagian lengan dengan tangan. Lengan, ya, maksudnya adalah komponen yang bergerak secara horizontal di atas piring-piring kepala terpasang pada lengan ini. Dan bagian kepala baca tulis itu teman-teman bisa perhatikan, itu adalah bagian dari kegiatan yang berfungsi membaca dan menuliskan data pada sektor-sektor HDD. Kepala ini dapat mengapit piring dan membaca atau menulis data magnetik. Kemudian yang terakhir itu teman-teman perhatikan, itu bagian praktik lengannya. Praktik lengan adalah keseluruhan struktur yang terdiri dari lengan dan kepala. Praktik ini bergerak untuk mengakses data pada piring-piring. Oke, seperti itu. Jadi, itu tadi teman-teman. Dan kemudian kita lanjut di bagian ini, pisar struktur penyimpanannya. Ini teman-teman dapat kita perhatikan, akan saya jelaskan singkat. Ini merupakan sektor yang digunakan untuk diputar kepada kepala disk, disebut latensi rotasi, ya. Pada umumnya dapat
mentransferkan puluhan hingga ratusan megabyte data per detiknya. Dan HDD adalah unit yang tersegel ya teman-teman, dan beberapa asis yang menampung HDD memungkinkan pelepasannya tanpa memastikan sistem atau sisi penyimpanan. Hal ini berguna untuk sistem memerlukan lebih banyak penyimpanan daripada yang dapat dihubungkan pada waktu tertentu, atau ketika perlu diganti drive yang rusak dengan drive yang berfungsi begitu. Kemudian bagian ini masih di bagian ikhtisar perangkat memori nolatif NVMe berbasis ya. Ini konsep dasar NVMe NFM ini teman-teman, perangkat memori yang lebih bersifat elektronik daripada mekanis, terdiri dari perangkat lunak dan hardware yang diintegrasikan dalam suatu wadah. NVMe berbasis memori flash sering digunakan dalam bentuk solid state disk atau SSD. Kemudian SSD juga dikenal sebagai home drive flash disk atau SDRAM pada perangkat seperti ponsel pintar. Kemudian di sini juga dikenal dengan keamanan dan kecepatan NVMe-nya. Teknologi NVMe lebih aman dibandingkan HDD karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Meskipun lebih mahal, NVMe memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi. Kapasitas NVMe relatif rendah terhadap harganya yang lebih cepat begitu. Kemudian teman-teman bisa perhatikan gambar ini adalah blok NAT dengan halaman valid dan tidak validnya. Itu saya akan jelaskan singkat. Itu adalah bagian dari memori flash teman-teman. Dalam gambar ini blok NAT terdiri dari beberapa halaman. Setiap halaman dapat menyimpan data. Halaman valid tidak valid berwarna biru, dan yang dapat dibaca dan ditulis itu halaman valid berwarna merah. Kemudian yang rusak ya itu valid, yang biru itu valid, yang tidak valid atau rusak itu warna merah teman-teman. Jadi pengontrol flash NAT menggunakan lapisan terjemahan flash atau FTL untuk melacak blok logis mana yang berisi data valid saat ini. Jadi gambar ini menggambarkan bagaimana data disimpan dan dikelola dalam blok NAT dengan membedakan antara halaman yang valid dan tidak valid. FTL memastikan peran penting dalam mengelola data pada perangkat memori non-volatile berbasis memori flash seperti SSD. Kemudian kita mengacu kepada struktur penyimpanan masalah selanjutnya seperti memori volatile, dan teman-temannya yang kedua itu ada metode koneksi dan pemetaan alamat. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu teman-teman seperti yang ada dalam slide. Itu adalah jenis memori komputer yang menyimpan data hanya saat perangkat memiliki daya, yaitu untuk memori volatil memiliki daya, namun jika daya terputus data akan hilang. Penggunaan memori ini secara luas di berbagai perangkat seperti server, laptop pintar, dan ponsel lain-lainnya. Kemudian metode koneksi penyimpanan sekunder mengacu pada cara menghubungkan perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk, disk optik maksudnya, dan tape magnetik ke sistem komputer. Beberapa metode koneksi yang umum digunakan meliputi SAT atau Serial ATA, dan juga SCSI atau Small Computer System Interface, dan USB atau Universal Serial Bus. Pemetaan alamatnya juga adalah proses penghubungan antara virtual yang dihasilkan oleh program ke alamat fisik dalam memori fisik nyata. Teknik
seperti seperti teknik segmentasi gitu loh, digunakan untuk mencapai pemetaan alamat yang efisien dan memungkinkan penggunaan memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya tersedia, seperti itu. Oke, kemudian kita bahas mengenai penjadwalan HDD-nya, dan ada poin-poin di bawahnya itu penjadwalan FCFS dan juga PINDAI dan juga CSCAN, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya CSCAN. Kemudian kita mulai dari pembahasan awalnya, itu adalah penjadwalan HDD. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa algoritma penjadwalan disk yang umum digunakan, itu seperti first come dan first served atau FCVS. Algoritma ini merupakan yang paling sederhana, proses yang tiba pertama kali akan dilayani terlebih dahulu, seperti itu dia caranya. Dan keuntungannya ya adil bagi proses tanpa prioritas. Kelemahannya ya agak lambat dan tidak efisien secara umumnya. Sedangkan kalau kita masuk di bagian SCAN, disk ARM bergerak dari satu ujung ke ujung lain, melayani permintaan secara beruntutan ke awal tanpa melayani permintaan di penjadwalan kembali. Keuntungannya ya respon waktu lebih baik dan waktu tunggu yang lebih merata ya, lebih merata. Kelemahannya mungkin tidak adil untuk meminta di ujung ekstrim begitulah. Kemudian bagian CSCAN yang terakhir tadi itu adalah mirip dengan SCAN, tetapi setelah mencapai ujung langsung kembali ke awal dan melayani permintaannya lagi, mengurangi ketidakadilan dalam melayani permintaan di ujung ekstrim. Keuntungan bekerja baik dengan beban sedang ataupun berat ya, itu keunggulannya. Sedangkan kelemahannya lebih banyak bergerak dibanding dengan SCAN, seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai penjadwalan NVM-nya, teman-teman. Penjabaran mengenai NVM ini adalah konsep yang terkait dengan pengaturan urutan layanan permintaan I/O pada perangkat yang menyimpan berbasis non-volatile memory express atau NFMe ya. Mari kita bahas lebih rinci lagi, menguliti tadi ada NFMe ya. Kemudian dari situ juga diperkenalkan pada tahun 2011 oleh NFM Express Work Group. NFMe banyak digunakan sebagai media penyimpanan data digital teman-teman ya. Dan kelebihan NFMe meliputi kecepatan transfer data yang tinggi, kompabilitas ya. Selain kompabilitas itu superior dan dukungan untuk lebih dari 1 juta IOPS atau IO proses. Kemudian ada perbedaan antara SSD atau SATA dan SSD NVMe. SSD SATA menggunakan protokol SATA atau SATA dan drive AHC untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard komputer. Dan SSD NVMe ini diciptakan karena keterbatasan SSD sebelumnya yang masih menggunakan SATA sebagai protokol transfer data. NVMe memanfaatkan soket
PCLE dan dapat mentransferkan data hingga 25 kali lebih banyak dibandingkan dengan SATA. Kemudian kita masuk di bagian penjadwalannya. Poin ketiga, penjadwalan NFM itu algoritma penjadwalan disk yang berlaku untuk penyimpanan berbasis plat. Mekanisme seperti HDD biasanya fokus pada peminimalannya jumlah bergerak pada disk gitu. Kemudian perangkat NFM tidak bersifat kepala disk yang bergerak dan biasanya digunakan ya. Kemudian FCFS atau First Come atau First Server yang sederhana. Beberapa penjadwalan SSD telah menggabungkan permintaan tulis yang berdekatan, melayani semua permintaan baca dalam urutan FCFS. Kemudian dalam keuntungan dan kekurangan NFMe-nya juga adalah pertama, kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SSD atau SSD SATA itu ideal untuk diaplikasikan yang membutuhkan akses data cepat seperti gaming, multimedia, dan mengelola server. Kekurangan kinerja tulis untuk NFM bervariasi tergantung pada beberapa penuh perangkat tersebut dan seberapa usang perangkat tersebut ya, seperti itu. Dan sementara amplifikasi tulis pada perangkat NFM juga ini proses mengumpulkan sampah dan mengelola ruang tersebut. Itu amplifikasi tulis dalam kasus terburuk beberapa I/O tambahan dipicu pada setiap permintaan tulis kayak seperti itu. Dan bagian yang terakhir teman-teman, kita bahas tentang deteksi dan koreksi kesalahannya. Itu apa itu ECC atau error ya, error correction code ya. Jadi kita akan bahas di sini teman-teman bahwa pada penyimpanan data terutama flash drive dan SSD atau solid state drive terdapat mekanisme yang memastikan integritas data yang lebih mengatasi keselamatan. Mari kita bahas di sini. Yang pertama EEC atau error correction tadi yang saya jelaskan, error correction code adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data. Ketika mengontrol menulis data ke sektor atau halaman selama operasi I/O normal ECC ditulis dengan nilai yang hitungan dari semua byte dalam data yang ditulis. Ketika sektor atau halaman dibaca, EEC dihitung ulang dan dibandingkan dengan nilai yang disimpan. Jika ada perbedaan antara nilai yang dihitung dan nilai yang disimpan, ini menunjukkan bahwa data telah rusak dan media penyimpanan mungkin mengalami kerusakan. ECC dapat mengoreksikan keselamatan karena berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasikan bit mana yang berubah dan menghitung nilai yang benar. Jika terjadi terlalu banyak perubahan, EEC tidak dapat memperbaiki kesalahan, maka akan terjadi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, kayak wasit itulah tugasnya gitu. Dan peran EEC itu peran itu mendeteksi dan koreksi kesalahan seiring terjadinya perbedaan antara produk dan konsumen dalam produk perusahaan. EEC digunakan di beberapa sistem untuk koreksi kesalahan pada DRAM dan perlindungan jalur data. Kemudian
Di dalam penggunaan otomasinya juga mengontrol secara otomasi melakukan pemrosesan ECC, ECC atau ECC ya setiap kali suatu sektor atau halaman dibaca ya atau ditulis begitu. Kemudian kesimpulannya teman-teman dapat kita katakan bahwa EEC memastikan ke integritas data dan meminimalkan risiko kesalahan pada penyimpanan data. Penerapan EEC dapat membedakan produk yang handal dan tahan lama dari produk yang kurang ideal. Kurang lebih seperti itu pembahasannya teman-teman, dan terima kasih untuk telah menyimak, dan saya rasa ini cukup, dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tarantesesa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen perangkat penyimpanan. Jadi sistem operasi juga bertanggung jawab atas beberapa aspek manajemen perangkat penyimpanan lainnya. Di sini kita akan membahas inisiatif drives, secondary drive, dan pemulihan blok buruk. Jadi yang pertama adalah pemformatan partisi dan volume drive. Perangkat penyimpanan baru adalah papan tulis kosong, hanya berupa piring bahan perekam magnetik atau sekumpulan sel penyimpanan semikonduktor yang belum diinisialisasi. Sebelum perangkat penyimpanan dapat menyimpan data, data tersebut harus dibagi menjadi beberapa sektor yang dapat dibaca dan ditulis oleh pengontrol. Halaman NVM harus diinisialisasi dan FTL dibuat lalu diproses. Ini disebut pemformatan tingkat rendah atau pemformatan fisik. Oke. Lalu kemudian dapat menggunakan drive untuk menyimpan file. Sistem operasi masih memerlukannya merekam struktur datanya sendiri di perangkat. Ia melakukan dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah mempartisipasi perangkat menjadi satu lebih kelompok blok atau halaman. Sistem operasi dapat melakukan setiap partisi seolah-olah merupakan perangkat terpisah. Nah, misalnya itu satu partisipasi dapat menampung sistem file yang berisi salinan kode eksekusi sistem operasi. Partisipasi lain dapat menampung ruang scope, dan partisipasi lain berisi sistem file yang berisi file pengguna. Beberapa sistem operasi dan sistem file melakukan partisi secara otomatis ketika saluran perangkat melakukannya dikelola oleh sistem. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah pembuatan dan pengelolaan volume. Terkadang langkah ini bersifat implisit, seperti ketika sistem file ditempatkan langsung di dalam partisi, volume itu kemudian siap dipasang dan digunakan. Di lain waktu, pembuatan dan pengelolaan volume dilakukan secara eksklusif, misalnya ketika beberapa partisi atau perangkat akan digunakan bersama sebagai kumpulan RAID dengan satu atau lebih sistem file yang tersebar di saluran perangkat. Nah, langkah ketiga adalah pemformatan logis atau pembuatan sistem file. Pada langkah ini, sistem operasi menyimpan data sistem file awal ke perangkat struktur data. Ini dapat mencakup peta ruang bebas dan alokasi serta direktori awal yang kosong. Nah, untuk meningkatkan efisiensi sebagian besar sistem file pengelompokan blok menjadi beberapa bagian yang lebih besar yang sering di-clutter. I/O perangkat dilakukan melalui blok. Tetapi I/O sistem file dilakukan melalui cluster yang secara efektif memastikan bahwa I/O memiliki lebih banyak akses sekuensial dan lebih sedikit karakteristik atau akses acak. Nah, sistem file juga mencoba mengelompokkan konten file di dekat metadatanya, misalnya mengurangi pencarian HDD dan pengoperasian file.
beberapa sistem operasi memberikan proses khusus, kemampuan untuk menggunakan partisi sebagai array blok logis yang besar dan berurutan. Nah, tanpa struktur data, sistem file apapun ini akan array terkadang disebut disk mentah dan IO ke array ini disebut IO mentah. Ini dapat digunakan untuk ruang swap misalnya, dan beberapa sistem database lebih memilih IO mentah daripada memungkinkan mereka untuk mengontrol. Lalu bisa dilihat gambar di slide ini di mana lokasi partisi di mana setiap catatan basis data disimpan. Lalu IO mentah melewati semua layanan sistem file seperti change footer, penguncian file, pengambilan awal, dan alokasi ruang nama, file, dan direktori. Lalu selanjutnya block booting. Agar komputer dapat memulai perjalanan, misalnya ketika dihidupkan atau diboot ulang, komputer harus mempunyai program awal untuk dijalankan. Selanjutnya boot blocking. Agar komputer dapat memulai. Capek kan, capek. Nice. Banyak sekali. Buset. Lalu selanjutnya block booting. Agar komputer dapat memulai perjalanan, misalnya ketika dihidupkan atau diboot ulang, komputer harus mempunyai program awal untuk dijalankan. Bootstrap loader awal ini cenderung sederhana. Untuk sebagian besar komputer, Bootstrap disimpan dalam firmware memori flash NVMe pada motherboard sistem dan dipetakan ke lokasi memori yang diketahui. Ini dapat diperbarui oleh produsen produk sesuai kebutuhan, tetapi juga dapat ditulis oleh virus yang menginfeksi sistem. Jadi ini menginisialisasi aspek sistem mulai dari register CPU hingga kontrol dan konten utama. Lalu program booster loader kecil ini juga cukup pintar untuk menghadirkan program bootstrap lengkap dari penyimpanan sekunder. Program bootstrap lengkap disimpan di blok blok. Di lokasi tetap pada perangkat pembuatan blok Linux, default adalah grup perangkat yang memiliki partisi blok. Di sini bootbus atau disk system. Lalu selanjutnya catatan atau BMR. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah sini di mana booking dimulai dengan menjalankan kode atau kode yang ada di firmware sistem. Kode ini mengarahkan sistem untuk membawa kode dari bot ember memahami secukupnya tentang pengontrolan sistem perangkat penyimpanan untuk membuat suatu sektor darinya. Lalu selanjutnya ada blok group. Karena disk memiliki bagian yang bergerak dan toleransi yang kecil, bisa diingat bahwa kepala disk terbang tepat di atas permukaan disk. Jadi disk rentan. Jadi maksudnya itu disk rentan terhadap kegagalan. Terkadang kegagalannya total. Dalam hal ini disk perlu diganti dan isinya dikembalikan dari media cadangan ke disk baru. Nah, lebih sering satu atau lebih sektor menjadi buruk. Kebanyakan disk bahkan berasal dari pabrik dengan blok buruk. Tergantung pada disk dan pengontrolan yang digunakan, blok-blok ini ditangani dengan berbagai cara. Pengamatan sektor, beberapa pengontrol dapat diinstruksikan untuk mengganti blok yang rusak karena tergelincirnya sektor. Berikut ini contohnya, ya, seperti misalnya blok-blok disk 17 menjadi rusak dan cadangan performa yang tersedia mengikuti sektor 202. Kesalahan lunak yang dapat dipulihkan dapat memicu aktivitas perangkat di mana salinan data blok dibuat dan blok tersebut terhindar dari tergelincir. Nah, namun kesalahan keras yang
tidak dapat dipulihkan mengakibatkan hilangnya data. Jadi file apapun yang menggunakan blok itu harus diperbaiki, seperti misalnya dengan memulihkan dari pita cadangan, dan itu memerlukan intervensi manual. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu manajemen ruang tukar. Sweeping awalnya melibatkan pemindahan seluruh proses antara penyimpanan sekunder dan memori utama untuk mengosongkan memori fisik saat kapasitas rendah. Namun, sistem operasi modern kini menggabungkan sweeping dengan memori virtual dan penukaran halaman, bukan seluruh proses. Manajemen ruang swab adalah tugas penting sistem operasi menggunakan penyimpanan sekunder sebagai perpanjangan memori utama. Meskipun ini dapat memperlambat kinerja karena akses penyimpanan lebih lambat dibandingkan memori, desain ruang swab bertujuan untuk memberikan throughput terbaik untuk sistem memori virtual. Pembahasan mencakup penggunaan, lokasi, dan pengelolaan ruang swab pada perangkat penyimpanan. Selanjutnya, penggunaan ruang swab. Ruang swab digunakan dalam berbagai cara oleh sistem operasi yang berbeda, tergantung pada algoritma manajemen memori yang digunakan. Misalnya, sistem yang menerapkan sweeping dapat menggunakan ruang swab untuk menampung seluruh gambar proses, termasuk kode dan segmen data. Sistem paging mungkin hanya menyimpan halaman yang telah dikeluarkan dari memori utama. Oleh karena itu, jumlah ruang swab yang diperlukan pada suatu sistem dapat bervariasi dari beberapa megabyte ruang disk hingga gigabyte, tergantung pada jumlah memori fisik, jumlah memori virtual yang didukungnya, dan cara memori virtual tersebut digunakan. Selanjutnya, lokasi tukar ruang. Ruang swab dapat berada di salah satu dari dua empat, dapat dibuat dari sistem file normal atau dapat berada di partisi terpisah. Jika ruang swab hanyalah sebuah file besar di dalam sistem file, rutinitas sistem file normal dapat digunakan untuk membuatnya, memberi nama, dan mengalokasikan ruangannya. Alternatifnya, ruang swab dapat dibuat secara terpisah partisi mentah. Tidak ada sistem file atau struktur direktori yang ditempatkan di ruang ini. Manajemen ruang swab. Sebuah contoh, kita dapat mengilustrasikan bagaimana ruang swab digunakan dengan mengikuti evolusi sweeping dan pegging di berbagai sistem Unix. Kernel Unix tradisional dimulai dengan implementasi sweeping yang menyalin seluruh proses antara wilayah disk dan memori yang berdekatan. Unix kemudian berevolusi menjadi kombinasi sweeping dan pegging seiring tersedianya perangkat keras pegging. Selanjutnya, lampiran penyimpanan. Komputer mengakses penyimpanan sekunder dengan tiga cara, melalui penyimpanan yang terhubung ke host, penyimpanan yang terhubung ke jaringan, dan penyimpanan cloud, seperti yang bisa dilihat pada gambar 11.11. Penyimpanan terlampir pada host. Penyimpanan yang terpasang pada host adalah penyimpanan yang diakses melalui port I/O lokal. Porta ini menggunakan beberapa teknologi, yang paling umum adalah SATA. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem tipikal memiliki satu atau beberapa port SATA. Untuk memungkinkan sistem mendapatkan akses ke lebih banyak penyimpanan, baik perangkat penyimpanan individual, perangkat dalam sasis, atau beberapa drive dalam sasis dapat dihubungkan melalui port dan kabel USB, FreeWire, atau Thunderbolt.
Selanjutnya, penyimpanan terhubung ke jaringan. Penyimpanan yang terhubung ke jaringan atau NAS bisa kita lihat pada gambar 11.12 menyediakan akses ke penyimpanan di seluruh jaringan. Perangkat NAS dapat berupa sistem penyimpanan tujuan khusus atau sistem komputer umum yang menyediakan penyimpanan ke host lain di seluruh jaringan. Selanjutnya, penyimpanan awan. Salah satu penawaran dari penyediaan cloud adalah penyimpanan awan. Mirip dengan penyimpanan yang terhubung ke jaringan, penyimpanan akses cloud menyediakan akses ke penyimpanan dinas penyimpanan di seluruh jaringan, tidak seperti NAS. Penyimpanan akses melalui internet atau WAN lain ke pusat data jarak jauh menyediakan penyimpanan dengan biaya atau bahkan gratis. Selanjutnya, jaringan, area penyimpanan, dan array penyimpanan. Array penyimpanan adalah perangkat yang dibuat khusus, bisa kita lihat pada gambar 11.14 yang mencakup prod SAN, prod jaringan, atau keduanya ini juga berisi drive untuk menyimpan data dan mengontrol atau kumpulan pengontrol redundant. Untuk mengelola penyimpanan dan mengizinkan akses ke penyimpanan di seluruh jaringan, pengontrol terdiri dari CPU, memori, dan perangkat lunak yang mengimplementasikan fitur-fitur array yang dapat termasuk pengontrol jaringan antarmuka pengguna, perlindungan array, snapshot, alokasi, konversi, deduplikasi, dan enkripsi. Selanjutnya ada struktur RAID. RAID yang terdiri dari disk kecil dan murah dipandang sebagai alternatif yang hemat biaya dibandingkan disk besar dan mahal. Saat ini, RAID digunakan karena kendalanya yang lebih tinggi dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, huruf I dalam RAID yang tandanya berarti murah, kini berarti mandiri. Selanjutnya, peningkatan kendalaan melalui redundansi. Solusi untuk masalah kendalaan adalah dengan memperkenalkan redundansi, kami penyimpanan informasi tambahan yang biasanya tidak diperlukan tetapi dapat digunakan jika kegagalan disk untuk membangun kembali informasi yang hilang. Jadi, meskipun disk rusak, data tidak hilang. RAID juga dapat diterapkan pada perangkat NVMe, meskipun perangkat NVMe tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga kecil kemungkinan terjadi kegagalan dibandingkan HDD. Selanjutnya, peningkatan kinerja melalui paralelisme. Paralelisme dalam sistem penyimpanan seperti yang dicapai melalui stripping memiliki dua tujuan utama, yaitu satu, meningkatkan throughput beberapa akses kecil, yaitu akses halaman dengan penyeimbangan beban. Dua, kurangi waktu respons akses besar. Selanjutnya ada tingkat array. Tingkat array ada tingkat 0, ada RAID tingkat 0, RAID level 0 mengacu pada array drive dengan stripping pada tingkat blok tetapi tanpa redundansi apapun.
seperti yang ditujukan pada gambar 11.15 bagian A. Yang kedua ada tingkat RAID 1. RAID level 1 mengacu pada pencerminan drive. Gambar 11.15 bagian B menunjukkan organisasi cermin. Selanjutnya ada RAID tingkat 4. RAID level 4 digunakan juga dikenal sebagai organisasi kode koreksi kesalahan atau ECC, gaya memori. Selanjutnya ada RAID tingkat 5. RAID level 5 atau paritas terdistribusi yang disisipkan blok berbeda dengan level 4 karena RAID menyebabkan data dan paritas antara semua drive N+1 daripada penyimpanan data di N drive dan paritas dalam satu drive. Selanjutnya ada RAID tingkat 6. RAID level 6 juga disebut skema redundansi P tambah Q, mirip dengan RAID level 5, tetapi penyimpanan informasi tambahan yang berlebihan untuk mencegah beberapa kegagalan drive. Selanjutnya ada drive multimediasi level 6. Beberapa susunan penyimpanan canggih memperkuat RAID level 6. Pertimbangan susunan yang berisi ratusan drive menempatkan drive tersebut dalam strip RAID level 6 akan menghasilkan banyak drive data dan hanya 2 drive paritas logis. Selanjutnya memilih tingkat RAID. Performa pembangunan kembali bervariasi menurut tingkat RAID yang digunakan. Membangun kembali paling mudah untuk RAID level 1 karena data dapat disalin dari drive lain. Untuk level lainnya, kita perlu mengakses semua drive lain dalam bentuk array untuk membangun kembali data di drive yang gagal. Waktu pembangunan kembali bisa memakan waktu berjam-jam untuk pembangunan kembali RAID level 5 pada kumpulan drive besar. Selanjutnya, ekstensi. Konsep RAID telah digeneralisasikan ke perangkat penyimpanan lain, termasuk susunan kaset, termasuk dan bahkan penyiaran data melalui sistem nirkabel. Ketika diterapkan pada array kaset, struktur RAID mampu memulihkan data bahkan jika salah satu kaset dalam array rusak. Ketika diterapkan pada penyiaran data, blok data dipecah menjadi unit-unit pendek dan disiarkan bersama dengan unit paritas apabila satu unit tidak diterima karena sebab apapun, maka dapat dibandingkan kembali dari unit yang lain. Selanjutnya, masalah dengan RAID. Masalah lain pada sebagian besar
implementasi RAID adalah kurangnya fleksibilitas. Pertimbangan susunan penyimpanan dengan 20 drive yang dibagi menjadi 4 set yang terdiri dari 5 drive. Setiap set 5 drive adalah set RAID level 5. Hasilnya ada 4 volume terpisah, masing-masing berisi sistem file. Selanjutnya penyimpanan objek. Komputer tujuan umum biasa menggunakan sistem file untuk penyimpanan konten berbagai pengguna. Pendekatan lain terhadap penyimpanan data adalah mulai dengan kumpulan penyimpanan dan menempatkan objek di kumpulan tersebut. Pendekatan ini berbeda dari sistem file karena tidak ada cara untuk menavigasi kumpulan dan menemukan objek tersebut. Jadi, alih-alih berorientasi pada pengguna, penyimpanan objek berorientasi pada komputer dirancang untuk digunakan oleh program. Urutan tipikalnya adalah 1. Buat objek di dalam kumpulan penyimpanan dan terima ID objek. Materi saya di sistem I/O. Nah, pengendalian perangkat yang terhubung ke komputer merupakan perhatian utama perancangan sistem operasi. Karena perangkat I/O sangat bervariasi dalam fungsi dan kecepatannya, misalnya mouse, hard disk, flash drive, dan tab robot. Diperlukan beragam metode untuk mengendalikannya. Metode ini membantu substance I/O pada kernel yang memisahkan kernel lainnya dari kompleksitas pengelolaan perangkat I/O. Itu mengenai perangkat keras I/O. Nah, komputer mengoperasikan berbagai jenis perangkat. Sebagian besar masuk ke dalam kategori umum perangkat penyimpanan disk dan tab. Perangkat transmisi atau koneksi jaringan seperti koneksi jaringan atau Bluetooth, dan perangkat antarmuka manusia, layar atau keyboard, mouse, audio yang masuk dan keluar. Nah, perangkat lain lebih terspesialisasi seperti perangkat yang terlibat dalam kemudi jet, dalam pesawat. Kemudian manusia memberikan masukan ke komputer penerbangan melalui joystick dan pedal kaki, dan komputer mengirimkan perintah keluaran yang menyebabkan motor penggerakan kemudian dan menutup serta bahan bakar ke mesin. Nah, meskipun perangkat I/O sangat beragam, kita hanya memerlukan sedikit konsep untuk memahami bagaimana perangkat tersebut dipasang dan bagaimana perangkat lunak membuat pengontrol perangkat keras. Lalu bus digunakan secara luas dalam arsitektur komputer dan bervariasi dalam metode pensinyalan, kecepatan, throughput, dan metode koneksi. Nah, struktur bus PC tipikal muncul pada gambar 2.1, pada gambar bus PCIe, bus sistem PC umum menghubungkan substance prosesor memori ke perangkat cepat, dan bus ekspansi menghubungkan perangkat yang relatif lambat seperti keyboard dan port serial dan USB di bagian kiri bawah gambar. Nah, 4 disk dihubungkan bersamaan pada bus SCSI atau SAS yang terpasang serial yang dicolokkan ke pengontrol AES. VCIe adalah bus fleksibel yang mengirimkan data melalui satu atau lebih jalur. Nah, jalur itu terdiri dari dua pasang sinyal untuk menerima data dan satu lagi untuk transmisi. Oleh karena itu, setiap jalur terdiri dari 4 kabel dan masing-masing jalur digunakan sebagai aliran byte duplex penuh mengangkut
perangkat data dalam format byte 8 bit secara bersamaan di kedua arah. Nah, secara fisik, tautan VCIE ini dapat berisi 1, 2, 4, dan seterusnya, atau 32 jalur yang ditandai dengan awalan X. Nah, misalnya kartu atau konektor VCIE ini yang menggunakan 8 jalur diberikan nama 8X. Selain itu, PCA telah melewati beberapa generasi dan akan ada lebih banyak generasi lagi di masa depan. Kemudian I/O yang dipetakan, memori yang dipetakan. Nah, bagaimana proses memberikan perintah dan data ke pengontrol untuk menyelesaikan transfer I/O? Jawabannya singkat, bisa dilihat seperti gambar berikut yang ada di samping, di mana pengontrol memiliki satu atau lebih register untuk data dan sinyal kontrol. Nah, prosesor berkomunikasi dengan pengontrol dengan membaca dan menulis pola bit dalam register ini. Nah, salah satu cara komunikasi ini dapat terjadi adalah melalui penggunaan instruksi I/O khusus, yang mana menentukan transfer byte atau kata ke alamat port I/O, instruktur I/O, yang memicu jalur bus untuk memilih perangkat yang tepat dan memindahkan bit ke dalam atau keluar register perangkat. Nah, alternatifnya perangkat dapat mendukung I/O yang dipetakan memori. Dalam hal ini, register kontrol perangkat dipetakan ke dalam ruang alamat prosesor. CPU mengeksekusi permintaan I/O menggunakan instruksi transfer data standar untuk membaca dan menulis register kontrol perangkat di lokasi yang dipetakan dalam memori fisik. Nah, kemudian adalah kontrol perangkat I/O biasanya terdiri dari 4 register yang disebut status, register kontrol, data masuk, dan data keluar. Nah, register data ini dibaca oleh host untuk mendapatkan input. Lalu register data keluar ditulis oleh host untuk mengirimkan output. Nah, kemudian register status berisi bit-bit yang dapat dibaca oleh host. Bit-bit ini menunjukkan keadaan seperti apakah perintah saat ini telah selesai, apakah bit tersedia untuk dibaca dari register data ini, dan apakah telah terjadi kesalahan perangkat. Lalu yang terakhir itu register kontrol dapat ditulis oleh host untuk memulai perintah atau mengubah mode perangkat, misalnya bit tertentu dalam register kontrol bot. Bot serial memiliki antar kompositif first duplex dan half duplex. Lalu kemudian polling protokol. Nah, lengkap untuk interaksi antara host dan pengontrol bisa jadi rumit, namun gagasan dasar jabat tangan sederhana, di mana kami menjelaskan jabatan tangan dengan sebuah contoh asumsi bahwa 2 bit digunakan untuk mengondisikan hubungan produsen konsumen antara pengontrol dan host. Nah, pengontrol menunjukkan statusnya melalui bit sibuk di register status. Lalu bahwasannya controller menyetel bit sibuk ketika sedang sibuk bekerja dan menghapus bit sibuk ketika siap untuk digunakan. Nah, penerima perintah selanjutnya, di mana host memberi sinyal keinginannya melalui bit setiap perintah di register perintah, di mana host menyetel bit setiap perintah ketika perintah tersedia dijalankan oleh pengontrol. Nah, untuk contoh ini, host menuliskan keluaran melalui port berkoordinasi dan dengan mengontrol melalui jabat tangan. Nah, tangan sebagai berikut. Host berulang kali membaca bit sibuk hingga bit tersebut menjadi jelas. Nah, selanjutnya host menyetel bit tulis pada register perintah dan menulis 1 byte ke dalam register data keluar.
lalu OS menyetel bit siap perintah. Ketika pengontrol mengetahui bahwa bit siap perintah telah disetel, pengontrol akan menyetel sedikit sibuk. Setelnya sedikit sibuk. Lalu kemudian pengontrol membaca register perintah dan melihat perintah tulis. Dia membaca register data keluar untuk mendapatkan bit dan melakukan IO ke perangkat. Lalu kemudian mengontrol menghapus bit setiap perintah, menghapus bit kesalahan dalam register status untuk menunjukkan bahwa IO perangkat berhasil dan menghapus bit sibuk untuk menunjukkan bahwa itu telah selesai. Lalu bisa dilihat seperti gambar di sini, di mana sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya Aldar penghapus interupsi dengan menyervis perangkat seperti yang ada di gambar sebelumnya, yang dimana oleh instruksi kami menekankan manajemen instruksi dalam bab ini karena bahkan sistem modern dengan penggunaan tunggal dapat mengelola ratusan instruksi per detik dan server ratusan ribu per detik. Misalnya pada gambar sebelumnya tuh, di mana menunjukkan output perintah latensi pada MacOS yang menunjukkan bahwa selama 10 detik komputer desktop yang tenang melakukan hampir 23.000 interupsi. Mekanisme interupsi dasar yang baru saja dijelaskan memungkinkan CPU memproses peristiwa asynchron seperti ketika mengontrol perangkat siap untuk diservis. Namun dalam sistem operasi modern kita memerlukan fitur penanganan interupsi yang lebih canggih. Nah, dalam perangkat keras komputer modern, fitur-fitur ini disediakan oleh CPU. Dalam perangkat keras pengontrol interupsi, kebanyakan CPU memiliki dua jalur permintaan interupsi. Salah satunya adalah interupsi non-max kabel yang dicadangkan untuk kejadian seperti kesalahan memori yang tidak dapat dipulihkan. Nah, jalur interupsi kedua bersifat max kabel sebelumnya dapat dimatikan oleh CPU. Pelaksanaan urutan instruksi penting yang tidak boleh diinterupsi. Nah, di mana instruksi yang dapat disembunyikan digunakan oleh pengontrol perangkat untuk meminta layanan. Bisa dilihat di gambar nanti. Bisa dilihat di gambar ini, di mana peristiwa dari 0 hingga 31 yang non-max kabel digunakan untuk menandakan berbagai kondisi kesalahan yang menyebabkan sistem ceras. Nah, kesalahan halaman membutuhkan tindakan segera dan permintaan debugging menghentikan operasi normal dan beralih ke aplikasi debugger atau peristiwa dari 32 hingga 255 yang dapat disembunyikan digunakan untuk tujuan seperti interupsi yang dihasilkan perangkat. Nah, bisa lihat di gambar sini, di mana mekanisme interupsi juga menerapkan sistem prioritas interupsi tingkat. Level ini memungkinkan CPU untuk menunda penanganan interupsi berprioritas rendah tanpa menutupi semua interupsi dan memungkinkan penanganan interupsi berprioritas tinggi. Nah, karena penyerahan interupsi dalam banyak kasus mempunyai keterbatasan waktu dan sumber daya, dan karena itu rumit untuk diterapkan, sistem seringkali membagi interupsi manajemen antara pengendali interupsi tingkat pertama seperti VLIH dan tingkat kedua pengendali interupsi yaitu SLIH. FLIH melakukan peralihan konteks penyimpanan status dan antrian suatu operasi penanganan, sedangkan SLIH dijadwalkan tersendiri melalui penanganan operasi yang diminta.
Nah, selanjutnya yaitu akses memori langsung. Nah, untuk perangkat yang melakukan transfer besar seperti disk drive, dapat tampaknya sia-sia menggunakan prosesor serbaguna yang mahal untuk melihat bit status dan untuk memasukkan data ke dalam register pengontrol suatu bit pada satu waktu sebuah proses yang disebut I/O terprogram. Nah, PIO komputer menghindari pembebani CPU utama dengan I/O memindahkan sebagian dari pekerjaan ini ke prosesor tujuan khusus yang disebut pengontrol akses memori langsung atau DMA. Untuk memulai transfer DMA, OS memulai eh, blok perintah DMA ke dalam memori. Blok ini berisi petunjuk ke sumber transfer, menunjuk ke tujuan transfer, dan hitungannya jumlah bit yang akan ditransfer. Seperti blok perintah bisa lebih kompleks. Nah, termasuk daftar alamat sumber dan tujuan yang tidak bersebelahan. Metode pencar pengumpulan ini memungkinkan beberapa transfer dieksekusi melalui perintah DMA tunggal. CPU menulis alamat blok perintah ini perhatikan bahwa alamat target paling mudah berada di ruang alamat kernel. Jika berada di ruang pengguna dapat misalnya mengubah konten ruang tersebut selama transfer sehingga kehilangan beberapa kumpulan data. Namun untuk mendapatkan data yang ditransfer DMA ke ruangan pengguna untuk akses thread diperlukan operasi penyalinan kedua. Nah, kali ini dari memori kernel ke memori pengguna. Buffer ganda ini tidak efisien atau seiring waktu sistem operasi telah beralih menggunakan pemetaan memori untuk melakukan transfer I/O secara langsung antara perangkat dan ruang alamat pengguna. Lalu materi selanjutnya yaitu ringkasan perangkat keras I/O. Nah, meskipun aspek perangkat keras I/O rumit, meskipun aspek perangkat I/O rumit jika dipertimbangkan pada saat itu tingkat detail desain perangkat keras elektronik konsep yang baru saja kami miliki dijelaskan cukup untuk memungkinkan kita memahami banyak fitur I/O sistem operasi. Nah, seperti sebuah bus, sebuah pengontrol, port I/O dan register, hubungan jabat tangan antara host dan pengontrol perangkat, eksekusi jabat tangan ini dalam polling log atau melalui interupsi pembongkaran pengerjaan ini ke pengontrol DMA untuk transfer besar. Nah, seperti contoh yang tadi telah diberikan di slide ini, di mana dasar jabat tangan yang terjadi antara pengontrol perangkat dan OS sebelumnya di bagian ini. Kenyataannya sangat beragam perangkat yang tersedia menimbulkan masalah berbagai pelaksanaan sistem operasi. Setiap jenis perangkat memiliki serangkaian kemampuan, efisiensi bit, kontrol, dan protokol untuk berinteraksi dengan host, dan semuanya itu jelas berbeda. Saya Widya Putri Auliamin akan membaca materi dari lanjutan dari teman saya tadi. 12.3 Antarmuka IaaS aplikasi. Kita membahas teknik penataan dan antarmuka untuk sistem operasi yang memungkinkan perangkat IaaS diperlukan dengan cara yang standar dan seragam. Kami menjelaskan misalnya bagaimana aplikasi dapat membuka file pada disk, mengetahui jenis disknya, dan bagaimana disk baru serta perangkat lain dapat ditambahkan ke komputer tanpa mengganggu sistem operasi. Berikut bagian kernel yang berhubungan dengan IaaS disusun dalam lapisan perangkat lunak. Kita bisa lihat gambar berikut ini yang ada tertampil di PPT.
Berikut bagian produsen perangkat keras. Setiap jenis sistem operasi memiliki standar tersendiri untuk antarmuka driver perangkat. Perangkat tertentu mungkin dikirimkan dengan beberapa driver perangkat, misalnya driver untuk Windows, Linux, AX, dan macOS. Perangkat bervariasi dalam banyak dimensi seperti diilustrasikan pada gambar 12.8. Berikut ada perangkat blok dan karakter. Antarmuka perangkat blok menangkap semua aspek yang diperlukan untuk mengakses driver disk dan perangkat berorientasi blok lainnya. Perangkat diharapkan memahami perintah seperti read dan write. Jika ini adalah perangkat akses acak, perangkat tersebut juga diharapkan memiliki perintah sec untuk menentukan blok mana yang akan ditransfer selanjutnya. Aplikasi biasanya mengakses perangkat tersebut melalui antarmuka sistem file. Kita dapat melihat bahwa read, write, dan sec menangkap perilaku penting perangkat penyimpanan blok, sehingga aplikasi terisolasi dari perbedaan tingkat rendah di antara perangkat tersebut. Perangkat jaringan. Banyak pendekatan lain untuk komunikasi antar proses dan komunikasi jaringan telah diterapkan. Misalnya, Windows menyediakan satu antarmuka ke kartu antarmuka jaringan dan antarmuka kedua di protokol jaringan. Di Unix, yang memiliki sejarah panjang sebagai tempat pembuktian teknologi jaringan, kami menemukan pipa Hell Duplex, FIFO Full Duplex, Streams Full Duplex, antrian pesan, dan sekot. Informasi tentang jaringan Unix diberikan di bagian C9. Adapun jam dan timer, perangkat keras untuk mengukur waktu yang telah berlaku dan memicu operasi disebut pengatur waktu interval dan dapat diprogram. Komputer memiliki perangkat keras jam yang digunakan untuk berbagai keperluan. Sebagian besar komputer memiliki jam dan pengatur waktu perangkat keras yang menyediakan 3 fungsi dasar, yaitu: pertama, berikan waktu saat ini. Kedua, berikan waktu yang telah berlaku. Ketiga, atur timer untuk memicu operasi X pada waktu T. Banyak pendekatan lain untuk komunikasi antar proses dan komunikasi jaringan telah diterapkan. Misalnya, Windows menyediakan satu antarmuka ke kartu antarmuka jaringan dan antarmuka kedua ke protokol jaringan. Di Unix, yang memiliki sejarah panjang sebagai tempat pembuktian teknologi jaringan, kami menemukan pipa Help Duplex, FIFO Duplex, Remix Duplex, antrian pesan, dan Scott. Informasi tentang jaringan Unix diberikan di bagian C9 pembuatan. Aplikasi terdistribusi yang dapat menggunakan perangkat keras jaringan dan tumpukan protokol apapun. PC modern dilengkapi pengatur waktu peristiwa kinerja tinggi atau HPET yang beroperasi pada kecepatan dalam kisaran 10 MHz. Adapun IOS non-pemblokiran dan asinkron. Beberapa proses tingkat pengguna memerlukan IOS non-pemblokiran. Salah satu contohnya adalah antarmuka pengguna untuk menerima input keyboard dan mouse saat memproses dan menampilkan data di layar. Contoh lainnya adalah aplikasi video yang membaca format dari file pada disk sekaligus mendekompresi dan menampilkan output pada layar gambar 12:9.
Dua metode IaaS asinkron dan asinkron. Variasi dari pendekatan ini yang ditemukan dalam Match adalah pemblokiran panggilan multibaca. Multibaca ini menentukan pembacaan yang diinginkan untuk beberapa perangkat dalam satu panggilan sistem dan kembali segera setelah salah satu perangkat selesai. IaaS Brave Porter. Beberapa sistem operasi menyediakan variasi utama lainnya dari IaaS melalui antarmuka aplikasinya. IaaS Vector memungkinkan satu panggilan sistem untuk melakukan beberapa operasi IaaS yang melibatkan banyak lokasi. Misalnya, panggilan sistem Red Unix menerima vektor yang berdiri dari beberapa buffer dan membaca dari sumber ke vektor tersebut atau menulis dari vektor tersebut ke tujuan. Pemindahan yang sama dapat disebabkan oleh beberapa panggilan sistem secara individual, namun metode pencar pengumpul ini berguna karena pusat. Materi 12.4 subsistem IaaS kernel. Kernel menyediakan banyak layanan yang berkaitan dengan IaaS. Beberapa layanan penjadwalan, buffering, checking, shuffling, reservasi perangkat, dan penanganan kesalahan disediakan oleh subsistem IaaS kernel dan dibangun di atas infrastruktur perangkat keras dan driver perangkat. Subsistem IaaS juga bertanggung jawab untuk melindungi dirinya dari proses yang salah dan pengguna jahat. Pertama, penjadwalan IaaS. Penjadwalan serangkaian pemerintahan IaaS berarti menentukan urutan yang baik untuk mengakses eksekusinya. Ketika kernel mendukung IaaS asinkron, kernel harus mampu melacak banyak permintaan IaaS pada saat yang bersamaan. Untuk tujuan ini, sistem operasi mungkin melampirkan antrian tunggu ke tabel status perangkat. Kernel mengelola tabel ini yang berisi antri untuk setiap perangkat IaaS seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.10 yang di atas. Setiap entry tabel menunjukkan jenis, alamat, dan status, atau tidak berfungsi, menganggur, atau sibuk. Kedua, penyangga. A buffer tentu saja adalah area memori yang menyimpan data yang ditransfer antara dua perangkat atau antara perangkat dan aplikasi. Kegunaan buffering yang kedua adalah untuk menyediakan adaptasi pada perangkat yang memiliki ukuran transfer data berbeda. Kesenjangan seperti ini sangat umum terjadi pada jaringan komputer, di mana buffer digunakan secara luas untuk fragmentasi dan perakitan kembali pesan. Ketiga, penyimpanan dalam cache. Cache adalah wilayah memori cepat yang menyimpan salinan data. Akses ke salinan cache lebih efisien dibandingkan akses ke salinan asli. Misalnya, instruksi dari proses yang sedang berjalan disimpan di disk, cache di memori fisik, dan disalin lagi di cache sekunder dan primer CPU. Perbedaan antara buffer dan cache adalah bahwa buffer dapat menyimpan satu-satunya salinan item data yang ada, sedangkan cache, menurut definisi, penyimpanan salinan pada penyimpanan lebih cepat dari item yang berbeda di tempat lain. Ketiga, spooling dan reservasi perangkat. Spool adalah buffer yang menyimpan output untuk perangkat seperti printer yang tidak dapat menerima aliran data yang disisipkan. Meskipun sebuah printer hanya dapat melayani satu pekerjaan
Dalam satu waktu beberapa aplikasi mungkin ingin mencetak keluarannya secara bersamaan, tanpa keluarnya tercampur menjadi satu. Sistem operasi memecahkan masalah ini dengan mencegat semua keluaran ke printer. Output setiap aplikasi dikumpulkan ke file penyimpanan sekunder terpisah. Ketika aplikasi selesai mencetak, sistem spooling mengantri file spool yang sesuai untuk dikeluarkan ke printer. Berikut penanganan kesalahan. Sistem operasi yang menggunakan memori melindung dapat melindung terhadap berbagai jenis kesalahan perangkat keras dan aplikasi, sehingga kegagalan sistem yang menyeluruh bukanlah akibat biasa dari setiap kerusakan mekanis kecil. Perangkat dan transfer AES dapat gagal dalam banyak hal, baik karena alasan sementara, seperti pada jaringan menjadi kelebihan beban, atau karena alasan permanen, seperti ketika pengontrol disk rusak. Berikut perlindungan AES. Setiap lokasi memori yang dipetakan dari port AES harus dilindungi dari akses pengguna oleh sistem perlindungan memori. Perhatikan bahwa kernel tidak bisa begitu saja menolak semua akses pengguna. Sebagian besar permainan grafis dan perangkat lunak mengediakan dan pemutaran video memerlukan akses langsung ke memori pengontrol grafis yang dipetakan untuk mempercepat kinerja grafis misalnya. Karena dalam hal ini mungkin menyediakan mekanisme penguncian untuk memungkinkan bagian memori grafis atau mewakili jendela di layar. Berikut gambar ilustrasinya. Struktur data kernel. Kernel perlu menyimpan informasi status tentang pengguna komponen AES. Ia melakukannya melalui berbagai struktur data dalam kernel, seperti tabel file terbuka di gambar 12. Penggunaan panggilan sistem untuk melakukan AES. UNIX merangkum perbedaan-perbedaan ini dalam struktur yang seragam dengan menggunakan teknik berorientasi objek. Catatan file terbuka ditunjukkan pada gambar 12-13, berisi tabel pengiriman yang menyimpan pointer ke rutinitas yang sesuai, tergantung pada jenis file. Berikut manajemen daya. Manajemen daya secara umum didasarkan pada manajemen perangkat yang lebih rumit dari yang kita gambarkan sejauh ini. Saat bot sistem firmware menganalisis perangkat keras sistem dan pembuat pohon perangkat di RAM. Kernel kemudian menggunakan pohon perangkat tersebut untuk memuat driver perangkat dan mengelola perangkat. Namun, banyak aktivitas tambahan terkait perangkat yang harus dikelola, termasuk penambahan dan pengurangan perangkat dari sistem yang sedang berjalan atau hot loop. Memahami dan mengubah status perangkat dan manajemen daya komputer serta guna modern menggunakan serangkaian kode firmware, konfigurasi lanjutan dan antarmuka daya atau ACPI untuk mengelola aspek keras ini. Berikut ringkasan subsistem AES kernel. Singkatnya, subsistem AES mengkoordinasikan kumpulan layanan ekstensif yang tersedia untuk aplikasi dan bagian lain dari kernel. Subsistem AES mengawasi produser berikut. Pertama, manajemen ruang nama untuk file dan perangkat. Kedua, kontrol akses ke file dan perangkat. Ketiga, kontrol operasi atau misalnya modem tidak dapat mencari. Keempat, alokasi ruangan
sistem file. Kelima, alokasi perangkat. Keenam, buffering, caching, dan spooling. Ketujuh, menjadwalkan IaaS. Kedelapan, pemantauan status perangkat, penanganan kesalahan, dan pemulihan kegagalan. Kesembilan, konfigurasi dan inisialisasi driver perangkat. 10, manajemen daya perangkat IaaS. Materi berikut. 12.5, mengubah permintaan IaaS menjadi operasi perangkat keras. Perangkat yang ditambahkan setelah bot dapat dideteksi melalui kesalahan yang menimbulkannya. Memungkinkan kernel untuk secara dinamis memuat driver untuk diperlukan. Namun, proses pembuatan dinamis ini jauh lebih kompleks dibandingkan pemuatan statis. Membutuhkan algoritma kernel yang lebih canggih, penguncian struktur perangkat, dan penanganan kesalahan yang lebih baik. Selain itu, siklus hidup permintaan baca pemblokiran menunjukkan bahwa operasi IaaS memerlukan banyak langkah yang mengonsumsi banyak siklus CPU. Mari kita jelaskan siklus hidup pemerintahan baca pemblokiran di gambar 12-14 mengilustrasikan bahwa operasi IaaS melibatkan banyak langkah yang jika digabungkan akan menghabiskan banyak sekali siklus CPU. Pertama, suatu proses mengeluarkan panggilan system read yang memblokir ke deskriptor file dari file yang telah dibuka sebelumnya. Kedua, kode panggilan sistem di kernel memeriksa kebenaran parameter. Ketiga, jika tidak, IaaS fisik yang harus dilakukan. Keempat, driver perangkat mengalokasikan ruang buffer kernel untuk menerima data dan menjadwalkan IaaS. Kelima, mengontrol perangkat mengoperasikan perangkat keras perangkat untuk melakukan data transfer. Keenam, driver mungkin melakukan polling untuk status dan data untuk mungkin telah menyiapkan transfer DMA ke memori kernel. Ketujuh, penanganan interupsi yang benar menerima interupsi melalui tabel vektor interupsi. Menyimpan data apapun untuk diperlukan, memberi sinyal kepada driver perangkat, dan kembali dari interupsi. Kedelapan, driver perangkat menerima sinyal, menentukan perintah IaaS mana yang telah diselesaikan, menentukan status permintaan, dan memberi sinyal pada subsistem IaaS kernel bahwa perintah telah selesai. Kesembilan, kernel mentransfer data atau mengembalikan kode ke ruangan alamat proses yang meminta dan memindahkan proses dari antrian tunggu kembali ke antrian siap. 10. Memindahkan proses ke antrian siap akan membuka blokir proses. Ketiga, menjadwal penugaskan proses ke CPU. Proses tersebut melanjutkan eksekusi setelah selesainya panggilan sistem. Berikut materi berikut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi berikutnya. 12.6 aliran mekanisme stream dalam sistem Unix 5 dan banyak rilis Unix lainnya memungkinkan aplikasi untuk secara dinamis menyusun jalur kode driver. Stream menyediakan koneksi duplex penuh antara driver perangkat dan proses pengguna. Terdiri dari kepala aliran, ujung driver, dan modul stream operasional diantaranya. Setiap komponen memiliki antrian baca dan tulis, dengan data dipindahkan melalui pengoperan pesan yang membuat struktur stream sangat fleksibel dan efisien untuk menangani operasi input dan output. Setiap komponen ini memiliki dua antrean, satu untuk membaca dan satu untuk menulis. Data ditransfer antara
Data ditransfer antar antrian menggunakan pengoperan pesan. Struktur stream akan ditampilkan pada gambar berikut. Seperti ini. Stream input output stream input output bersifat asinkron atau tidak memblokir, kecuali ketika proses pengguna berkomunikasi dengan stream head. Ketika menulis ke stream, proses pengguna akan memblokir dengan asumsi antrian berikutnya menggunakan kontrol aliran sampai ada ruang untuk menyalin pesan. Demikian juga proses pengguna akan memblokir ketika membaca dari aliran sampai data tersedia. Manfaat menggunakan stream adalah menyediakan kerangka kerja untuk pendekatan modular dan incremental untuk menulis driver, perangkat, dan protokol jaringan. Modul dapat digunakan oleh stream yang berbeda dan karenanya oleh perangkat yang berbeda. 12.7 Performa. Input-output merupakan faktor utama dalam performa sistem. Hal ini menempatkan tuntutan yang berat pada CPU untuk mengeksekusi kode driver perangkat dan menjadwalkan proses secara adil dan efisien saat proses memblokir dan membuka blokir. Peralihan konteks yang dihasilkan membebani CPU dan cache perangkat kerasnya. I/O atau input-output juga menghasilkan ketidakefisienan dalam mekanisme penanganan interupsi di kernel. Selain itu, input-output membebani bus memori selama penyalinan data antar pengendali dan memori fisik, dan sekali lagi selama penyalinan antar buffer kernel dan ruang data aplikasi. Mengatasi semua tuntutan ini dengan anggun adalah salah satu perhatian utama seorang arsitek komputer. Sekarang, perangkat keras jaringan sistem jarak jauh menerima paket tersebut dan sebuah interupsi dihasilkan. Karakter dibongkar dari protokol jaringan dan diberikan ke daemon jaringan yang sesuai. Daemon jaringan mengidentifikasi sesi login jarak jauh mana yang terlibat dan meneruskan paket ke subdaemon yang sesuai untuk sesi tersebut. Di sepanjang aliran ini terdapat saklar teks dan saklar status pada gambar 12.6. Biasanya penerima mengemakan karakter kembali ke pengirim. Pendekatan itu menggandakan pekerjaan. Berikut adalah gambar yang dimaksud. Beberapa sistem menggunakan proses front-end terpisah untuk input-output terminal untuk mengurangi beban interupsi pada CPU utama. Kita dapat menggunakan beberapa prinsip untuk meningkatkan efisiensi input-output. Yang pertama, mengurangi jumlah peralihan konteks. Yang kedua, mengurangi berapa kali data harus disalin dalam memori saat berpindah antara perangkat. Yang ketiga, mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan transfer besar, pengontrol cerdas, dan polling jika sibuk menunggu dapat diminimalkan. Yang keempat, tingkatkan konkurensi dengan menggunakan pengontrol atau channel yang mengetahui DMA untuk melepaskan penyalinan data sederhana dari CPU. Yang kelima, pindahkan pemrosesan primitif ke dalam perangkat keras untuk memungkinkan pengontrol perangkat operasi mereka bersamaan dengan operasi CPU dan bus. Yang terakhir, menyeimbangkan kinerja CPU, subsistem memori, bus, dan input-output karena kelebihan beban pada salah satu area akan menyebabkan kemalasan pada area lainnya. Perangkat input-output sangat bervariasi dalam kerumitan, di mana fungsionalitas input-output harus diimplementasikan di perangkat keras perangkat, di driver perangkat, atau di perangkat lunak aplikasi. Kadang-kadang kita harus mengamati perkembangan yang digambarkan pada gambar 12.17. Pada awalnya, kami mengimplementasikan algoritma input-output eksperimental di tingkat aplikasi, karena kode aplikasi bersifat fleksibel dan bug aplikasi tidak mungkin menyebabkan kerusakan sistem. Selain itu, dengan mengembangkan kode pada tingkat aplikasi, kami menghindari kebutuhan untuk melakukan boot ulang atau memuat ulang driver perangkat setelah setiap perubahan pada kode. Namun, implementasi pada tingkat aplikasi bisa jadi tidak efisien karena adanya overhead atau peralihan konteks dan karena aplikasi tidak dapat memanfaatkan struktur data kernel internal fungsional kernel seperti pengiriman pesan dan kernel yang efisien, threading, dan penguncian. Antarmuka sistem views sebagai contoh memungkinkan sistem berkas ditulis dan dijalankan dalam mode pengguna.
Yang kedua, ketika sebuah algoritma tingkat aplikasi telah menunjukkan kemampuannya, kita dapat mengimplementasikan kembali dalam kernel. Hal ini meningkatkan kinerja, tetapi upaya pengembangannya lebih menantang karena sistem kernel sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang besar dan kompleks. Selain itu, implementasi dalam kernel harus didebug secara menyeluruh untuk menghindari kerusakan data dan kerusakan sistem. Yang ketiga, performa tertinggi dapat diperoleh melalui implementasi khusus pada perangkat keras, baik pada perangkat maupun pada controller. Kerugian dari implementasi perangkat keras meliputi kesulitan dan biaya untuk melakukan perbaikan lebih lanjut atau memperbaiki bug, meningkatkan pengembangan. Seperti ini gambarnya. Seiring berjalannya waktu, seperti halnya aspek komputasi lainnya, perangkat input-output telah meningkat kecepatannya. Perangkat memori non-volatil semakin populer dan semakin banyak perangkat yang tersedia. Kecepatan perangkat NVMe bervariasi dari tingkat tinggi hingga luar biasa. Dengan perangkat generasi berikutnya yang mendekati kecepatan DRAM, pengembangan ini meningkatkan tekanan pada sistem input-output serta algoritma sistem operasi untuk memanfaatkan kecepatan baca atau tulis yang tersedia sekarang. Gambar 12.8 menunjukkan CPU dan perangkat penyimpanan dalam dua dimensi, kapasitas dan latensi operasi input-output pada gambar beri. Pada gambar tersebut, terdapat representasi latensi jaringan untuk menunjukkan pajak atau kinerja yang ditambahkan jaringan pada input-output. Terima kasih, cukup. Terima kasih, itulah tadi hasil pemaparan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.